Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari kita awali perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini. Kita menyanyikan lagu pembukaan Puji Syukur 530. Nyanyian baru angkatlah, menyambut Kristus yang menang, yang disalibkan dan wafat, sekarang bangkit mulia, merintis jalan bahagia demi umat manusia. Janganlah takut hatimu, sebablah bangkit Tuhanmu. Ingatlah akan sabdanya ketika di Galilea, sesudah Tuhanmu wafat tentulah bangkit mulia. Pergilah kamu segera, wartakan kabar yang benar, jadilah saksi baginya di hadap seluruh umatnya. Tunjukkan jalan yang benar menuju surga yang cerah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore. Hari ini kita merayakan Minggu Paskah yang ketiga, yang biasa dikenal dengan Minggu Kasih Setia Tuhan, yang dinampakkan dalam perjalanan dua murid yang pulang kampung ke Emmaus, yang kemudian dituntun oleh Tuhan dan akhirnya kembali dengan penuh semangat untuk menjadi pewarta kabar keselamatan Tuhan. Kita juga dipanggil Tuhan dan diikut sertakan dalam tugas yang sama. Maka mari kita berdoa melalui minggu yang ketiga ini. Semoga semangat kita untuk menjadi pewarta kabar keselamatan Tuhan senantiasa tumbuh dan berkembang dalam diri kita. Kita siapkan perayaan ini dengan terlebih dahulu mengakui bahwa kita orang berdosa dan kita mohon pengampunan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon persanta Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah
di surga. Dan damai orang yang percaya padanya. Kami memuji Dikau, kami melukan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu kerana kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia. Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia. Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi. Ya Yesus Kristus, bersama Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Dalam perayaan ini kita persembahkan untuk kesejahteraan kita semua dan niat-niat tulus yang kita persembahkan kepada Tuhan. Juga kita bersyukur bersama Maria Magdalena Manti yang merayakan ulang tahun ke-28 pada tanggal 17 April. Kita berdoa mohon keselamatan jiwa bagi Oma Helena Tan yang telah dipanggil satu tahun
menghadap Bapa di surga, juga untuk almarhum kakek Dalah, Rangga, Bete, Mage, Petrus Ngadoh, Lesu, Petrus Alfonsus Siga, Sigandori, Nenek Welu, Sare, Manu, Lucia Lopa, Sea, dan seluruh keluarga yang telah dipanggil Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, berkat kebangkitan putra-Mu Engkau selalu hadir dan menyertai kami. Kami mohon berilah kami kepekaan untuk selalu menyadari kehadiran-Mu, serta ketekunan untuk mendengarkan sabda-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dengan suara nyaring, ia berkata kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan cangkamlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seseorang yang telah ditentukan Allah dan telah dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mujizat, dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu. Semuanya itu tentu kamu tahu. Dia yang telah diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan pertolongan orang-orang durhaka. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia, telah melepaskan Dia dari jerat kematian, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Raja Daud telah bernubuat tentang Dia sebagai berikut, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, maka aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan daku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu mengalami kehancuran. Engkau menunjukkan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku berkata terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mengangkat seorang dari keturunan Daud sendiri menduduki tahtanya. Daud telah melihat ke masa depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa tubuhnya tidak mengalami kehancuran. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Tentang hal itu,
kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, Allah yang menghakimi semua orang menurut perbuatannya tanpa pandang muka, kamu sebut Bapa. Maka hendaklah kamu hidup dengan takwa selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi
dari nenek moyangmu. Kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan dirinya pada zaman akhir karena kamu. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama dalam pekan itu, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan jenazahnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup.
beberapa teman kami pun telah pergi ke kubur itu dan mendapati sama seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka sangat mendesaknya. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, memberkati lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan yang cukup panjang pada hari ini, terutama dalam Injil yang mengisahkan dua murid Yesus kembali ke kampung halamannya setelah mengalami kekecewaan yang luar biasa. Saya kira yang ada di sini pernah kecewa. Ada bapak-bapak yang pernah kecewa karena perempuan? Ada? Atau pria-pria yang gagah perkasa? Ada yang pernah kecewa karena perempuan? Oh, tidak ada. Puji Tuhan, luar biasa. Ini orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Tidak pernah kecewa karena perempuan. Perempuannya hebat-hebat semua. Kalau perempuan yang kecewa karena laki-laki, ayo. Ya, mungkin ada tapi malu-malu. Ya, saya tidak tahu apakah ada yang kecewa gara-gara saya, tapi mudah-mudahan tidak ada yang kecewa. Ya, walaupun ketika saya mau pulang dari Jogja, ada seorang cewek yang terus-menerus menyurati saya dan tiba di Jogja, saya sudah di Makassar. Tetapi itu adalah ya teman sharing dan bukan ya teman dalam arti punya hubungan istimewa. Ya, enggak tahu kalau dia. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pengalaman kecewa, pengalaman sakit hati
pengalaman menderita itu pasti pernah atau mungkin sedang kita alami. Tadi di sakrisi saya ganggu Pak William dengan Pak Wilson. Apakah kalian buat tadi malam? Sehingga pastor paroki pagi-pagi sudah kabur dari paroki ini. Pulang kampung. Ya ini bercanda. Beliau pulang karena ada kegiatan di Toraja. Bukan karena diperlakukan sesuatu oleh Pak William atau dengan Pak Wilson atau dengan yang lain, tapi mereka pulang karena ada kegiatan. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dua murid yang digambarkan tadi begitu kecewa, dan bukan hanya dua murid, banyak yang kecewa karena sungguh melihat sosok Yesus sebagai calon pemimpin yang luar biasa. Tetapi ternyata Yesus itu mati konyol. Kematiannya yang konyol ini yang membuat mereka sungguh sangat terluka. Maka dengan kecewa mereka pulang kampung. Nah, dalam perjalanan pulang kampung ini, Yesus yang bangkit, yang baru saja kita rayakan, itu dikatakan ia berjalan bersama dengan kedua murid dan pura-pura bertanya, ada apa? Atau apa yang kamu perbincangkan sementara kamu berjalan? Jadi mereka berjalan bersama. Nah, dalam perjalanan itu mereka tidak mengenal Yesus. Maka Yesus pelan-pelan membuka wawasan mereka untuk kembali ke masa lalu, menceritakan apa yang Yesus sudah sampaikan, apa yang sudah disampaikan dalam kitab para nabi mengenai apa yang akan terjadi kepada Yesus. Dan itu belum sampai mereka mengenal Yesus. Saat yang tepat di mana mereka bisa mengenal Yesus ketika Yesus merayakan Ekaristi. Nah, digambarkan ketika Yesus mengambil roti memecah-mecah, lalu kemudian mengucap syukur. Ya, lalu kemudian mata mereka terbuka melihat inilah Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tadi saya mengatakan kita pun dalam perjalanan kehidupan ini adalah gambaran bahwa kita sering atau kadangkala mengalami banyak pergumulan hidup. Ya. Satu kali saya punya pengalaman menarik. Saya sebagai seorang pastor yang harus melayani umat. Dan saya sudah punya jadwal bahwa tanggal sekian saya harus memimpin misa arwah di salah satu rumah umat. Tiba-tiba kedua orang tua masuk rumah sakit. Dan dua-duanya dalam tanda petik kritis. Maka adik saya menelpon, Pastor, orang tua kita seperti ini. Dan saya mengatakan, kalau bisa usahakan cari pastor, kasih minyak suci. Mereka bertanya lebih lanjut, pastor tidak datang? Saya bilang, bagaimana saya mau datang? Ya, saya ada pelayanan. Nah, saya mencoba berkomunikasi dengan keluarga yang akan saya layani misa arwah, bahwa ada pengalaman seperti ini. Lalu yang
Keluarga itu mengatakan, pastor, minggu depan, bulan depan kita masih bisa doa. Sekarang pastor pulang, ketemu orang tua. Nah, saya bilang terima kasih banyak. Waktu itu jalan antara Palopo dan Toraja putus. Sudah selesai jembatan tetapi belum dibolehkan lewat. Kami sampai di situ tidak boleh lewat. Nah, berpikir mau lewat Sidrap jam berapa baru tiba. Tetapi tinggal itu alternatif terakhir apabila memang sangat tidak memungkinkan untuk lewat. Tetapi dalam hati saya mengatakan, Tuhan, ya kalau Tuhan memang sayang dengan hambanya ini, ya bukakan jalan. Nah, lalu ada seorang yang kebetulan ada surat izin untuk lewat. Kita minta tolong, bolehkah Bapak mengatakan ini rombongan, sedikit tipu-tipu ini rombongan kami. Lalu beliau mengatakan ikut saja. Dan kami ikut di belakang, lolos. Puji Tuhan. Akhirnya tiba di Toraja dengan selamat. Ketemu dengan orang tua, walaupun kondisi orang tua lemah, tetapi di situ saya merasakan walaupun ya kita mendapati kondisi mereka dalam keadaan lemah, tetapi saya mengakui luar biasa Tuhan. Tuhan selalu hadir dengan caranya, bukan secara langsung dengan kita, tetapi mungkin dengan orang lain yang Ia pakai. Ya, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pengalaman para rasul, pengalaman para murid yang tadi kita dengarkan adalah pengalaman kita. Jangan kita begitu mudah larut dalam kesusahan. Ya, kaum wanita yang masih muda-muda, kalau cintamu ditolak, jangan langsung layu, tetapi berusahalah untuk mekar. Kalau cintamu ada di seberang sana dan Tuhan mengatakan jangan dulu ke sana, berusahalah. Jangan langsung mengatakan, nah kalau saya tidak menikah dengan dia, habislah saya. Tidak ada yang kasihan laki-laki yang lain, tidak ada yang perempuan lain yang suka saya. Nah, sekali lagi di sini ada begitu banyak tantangan, godaan yang dihadapkan kepada kita, di mana kita bisa jatuh, bisa tidak lagi mengenal Yesus, tetapi yang kita kenal adalah apa yang diinginkan oleh diri kita, keinginan daging. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan ketika Anda berada dalam keadaan sesulit apapun. Yakinlah ketika Anda datang kepada Tuhan, tidak berarti Tuhan akan mengatakan, saya ada di sini. Tidak. Tetapi rasakanlah dalam keheninganmu. Tidak usah berkata-kata yang banyak, tetapi berusahalah untuk merasakan bagaimana Tuhan menyapa Anda. Ya, Tuhan itu bukan hadir dalam suasana keramaian, tetapi Ia mendekati kita di saat-saat di mana kita membutuhkan, terutama di saat kita berada dalam keheningan yang dalam. Maka moga-moga lewat sabda Tuhan hari ini kita diteguhkan dalam perjalanan kehidupan, agar apapun yang kita alami, kita yakin bahwa Allah selalu hadir
bersama dengan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdiri, kita baharui iman kita ucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Dengan iman teguh akan Tuhan yang sudah bangkit namun tetap hidup di tengah-tengah kita, marilah kita bersama dengan Dia menempuh jalan menghadap Bapa dengan segala kecemasan dan harapan kita, serta berseru kepadanya, tinggallah bersama kami ya Tuhan, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Tuhan yang bangkit, ingatlah akan kami bila kami bimbang, goncang dan putus asa. Kami berseru kepadamu, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Tuhan yang bangkit, sudilah menjaga mereka yang kami cintai, serta mereka yang masih mengalami kesulitan untuk menemukan Dikau. Tuntunlah mereka dan kami sendiri ke tempat kami dapat bertemu dengan Dikau. Kami berseru kepadamu, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Tuhan yang bangkit, penuhilah dengan Roh Kudus-Mu Sri Paus, para uskup dan para imam. Semoga mereka menerangkan sabda-Mu bagi kami, sehingga hati kami pun dikobarkan dan hidup kami menjadi bermakna. Kami berseru kepadamu, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Tuhan yang bangkit, bagi kami semua yang berkumpul di sini, kami mohon, teguhkanlah dan mantapkanlah iman kami akan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Setiap kali kami memecahkan roti bersama Engkau, serta membagi-bagi bersama, kami berseru kepadamu, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur bersama dengan Maria Magdalena Manti dan juga saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun kelahiran. Pada kesempatan yang istimewa ini kami mensyukuri anugerah kehidupan yang Tuhan pelihara di dalam diri kami. Maka bersama dengan Maria Magdalena, kami bersyukur seraya memohon berkat-Mu dalam perjalanan kehidupan selanjutnya. Semoga hamba-Mu ini setia menjalani perjalanan hidupnya, setia dalam mengimani Engkau, terutama ketika ia mengalami tantangan hidup, persoalan hidup, kecemasan, kegalauan dan sejenisnya. Semoga ia Kau mampukan boleh menjadi saksi bagi sesama di sekitarnya. Kami berseru kepadamu, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sakit. Entah itu sakit karena memang virus, penyakit, ataupun karena pelbagai persoalan yang dialami dalam kehidupan ini, dalam keluarga, di tempat kerja,
di tengah masyarakat. Ya Tuhan, hadirlah senantiasa bersama mereka, anugerahkanlah kepada mereka kekuatan, agar mereka tetap teguh berdiri dan percaya bahwa mereka tidak sendirian, tetapi Tuhan hadir bersama mereka, dan anugerahkanlah rahmat kesembuhan kepada mereka. Kami berseru kepadamu, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon rahmat keselamatan bagi saudara-saudari kami yang telah mendahului kami. Oma Helena Tan yang telah Engkau panggil 1 tahun yang lalu. Untuk keluarga besar Kakek Dala, Rangga, Bete, Mage, Petrus, Ngado, Lesu, Petrus, Alfonsus, Siga, Dori, Nenek Welu, Sare, Manu, Lucia Lopa, Sea, dan semua saudara-saudari kami yang telah mendahului kami. Tuhan, ampunilah segala salah dan dosa mereka, dan perkenankanlah mereka boleh mengalami kebahagiaan kekal dalam kerajaan-Mu semata-mata karena kemurahan hati-Mu. Kami berseru kepadamu, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita persembahkan doa-doa kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah doa umat-Mu ini. Semoga kami semua ikut merasakan kegembiraan-Mu dan diperkuat oleh kehadiran-Mu. Terimalah kami juga di sepanjang jalan hidup ini, dan tinggallah bersama kami sampai matahari terbenam hari ini dan sepanjang hidup kami. Amin. Kita lanjutkan dengan Ekaristi. Kita menyanyikan lagu persembahan Puji Syukur 378.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan sematan kita serta hormat Allah yang kudus. Terimalah ya Allah persembahan gerejamu yang sedang bersuka cita, karena Engkau telah menganugerahkan sukacita yang besar berkat kebangkitan putramu. Kami mohon anugerahkanlah kepadanya hasil sukacita abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan memuji Dikau setiap waktu Tuhan, teristimewa pada masa ini. Kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allah." Agunglah misteri
kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan
dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja mulia berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Anak domba kasihanilah kami, anak domba Allah. Kau yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihat, inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas turun pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
dan minum darahku, kan jadi hambaku dan aku Tuhannya, yang makan dagingku dan minum darahku, kan mengasihiku serta sesamanya, yang makan dagingku dan minum darahku, bahagia hidupnya selama-lamanya, yang makan dagingku dan minum darahku, kan tinggal padaku dan aku padanya, yang makan dagingku dan minum darahku, kan jadi hambaku dan aku Tuhannya, yang makan dagingku dan minum darahku, kan mengasihiku serta sesamanya, yang makan dagingku dan minum darahku, bahagia hidupnya selama-lamanya, yang makan dagingku dan minum darahku, kan tinggal padaku dan aku padanya, yang makan dagingku dan minum darahku, kan jadi hambaku dan aku Tuhannya. Para murid mengenali Tuhan Yesus ketika ia memecah-mecahkan roti. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena melalui putra-Mu, Engkau selalu menyertai perjalanan hidup kami sambil menerangkan isi kitab suci dan membagi-bagikan roti kehidupan kepada kami. Semoga kami selalu mengenali kehadiran putra-Mu, sehingga kami dibawa sampai kepada kehidupan yang kekal, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk, kita dengarkan pengumuman. Berita Paroki Hari Minggu Paskah ketiga 18 sampai 19 April 2026. Perayaan liturgi 1 pekan 13 sampai 18 April 2026.
Pesta Santo Markus Penginjil tanggal 25 April 2026. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap Sabtu jam 8 malam di Aula Lantai 1 Pastoran. Informasi keuangan, kolekte, misa Minggu Paskah tanggal 11 sampai 12 April 2026. Total kolekte gereja sebesar Rp20.467.000. Transfer masuk ke rekening gereja 1 sampai 5 April sebesar Rp2.761.741. Kolekte pemeliharaan gereja. Total kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp11.810.200. Misa Requiem. Total kolekte misa Requiem pekan ini sebesar Rp718.000. APP Wilayah dan Rukun 2026. Rukun Stella Maris sebesar Rp825.000. Rukun Santo Agustinus sebesar Rp600.000. Wilayah 4 sebesar Rp700.000. Informasi tambahan. Pertama, undangan Katolik Youth Revival. Kedua, kursus evangelisasi pribadi angkatan ketiga dan umum, angkatan 2 dan OMK. Ketiga, rekoleksi dengan tema Kepemimpinan Allah Dominikan bersama dengan Pastor Andreas Kurniawan OP, Selasa 28 April di Paroki Andalas. Keempat, perayaan Ekaristi dan Kebangunan Rohani Katolik bersama Pukat Kams, Jumat 8 Mei 2026 di Hotel Claro, Makassar. Kelima, Misa Kudus berbahasa Mandarin dibawakan oleh Romo Yohanes Kusno Bintoro CM yang diadakan Minggu 26 April 2026 jam 11 siang di Gereja Kristus Raja Andalas. Informasi di atas dapat dilihat pada videotron dan papan pengumuman paroki. Panitia Jambore Remaja Misioner Kevikepan Makassar mengadakan penggalangan dana di Paroki Santo Fransiskus Asisi Panakukang. PPA saat ini sedang menjual sate babi dan juga minuman untuk penggalangan dana untuk kegiatan retret. Kami dari PPA mengharapkan dukungan dari seluruh umat demi kelancaran kegiatan kami. Demikian berita paroki. Terima kasih atas perhatian kita. Ya, PPA ini sudah cukup lama mencari dana dan tadi pagi kita cek sudah berapa dananya, baru mendekati 5 juta. Dan terus menerus sate babi. Mungkin ada sate-sate lain yang bisa diuangkan supaya mungkin karena kita baru Imlek, baru Paskah, babi terus. Jadi jangan-jangan banyak virusnya babi sehingga kurang-kurang laku lagi. Coba cari lagi model lain untuk pencarian dana PPA. Ya, itu saja usulan untuk PPA. Kasihan kalau sudah minggu malam begini datang dengan bungkusan ya kantong kresek. Saya bilang, apa itu? Sate pastor. Terus tidak laku. Ya sudah, kamu makan saja. Ya, ini kondisi anak-anak kita di PPA, tetapi mereka tetap semangat. Ya, mari kita berdiri, kita menutup dengan mohon
berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari, keluarga masing-masing, rencana kegiatan kita yang akan kita laksanakan ke depan dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah misa sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.